Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivoni Natalia Markon, kelas A 21.1. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang napas, terutama bagi kita semua yang belum tahu napas yang digunakan pada saat melahirkan. Nah, napas sebenarnya adalah salah satu hal yang sudah dilakukan setiap saat dan dilakukan secara otomatis. Napas juga merupakan salah satu hal yang sangat penting ketika hamil dan melahirkan. Banyak ibu-ibu yang bertanya, napas yang baik dan benar pada saat melahirkan itu seperti apa ya? Sehingga persalinannya lebih lancar, dan pada saat meneran itu, ibu memiliki power yang baik dan kuat. Nah, napas yang baik pada saat melahirkan adalah yang pertama, teknik relaksasi pernapasan dalam. Nah, relaksasi napas dalam adalah pernapasan abdomen atau perut dengan frekuensi lambat atau perlahan, berirama dan nyaman, dan dilakukan dengan memejamkan mata. Tentu ada manfaatnya ya ibu-ibu. Manfaat yang pertama adalah pasien mendapat perasaan tenang dan nyaman. Yang kedua, mengurangi rasa nyeri. Yang ketiga, mengurangi rasa stres. Yang keempat, melemaskan otot. Yang kelima, menurunkan ketegangan. Yang keenam, mengurangi kecemasan. Nah, ibu-ibu, teknik relaksasi napas dalam ini tidak diberikan kepada pasien yang mengalami sesak napas. Nah, adapun cara-caranya ya ibu-ibu. Yang pertama, atur posisi pasien. Posisi duduk, boleh duduk di tempat tidur maupun duduk di kursi. Nah, yang kedua, letakkan satu tangan pasien di atas perut atau abdomen dan tangan lainnya berada di tengah-tengah dada. Nah, mengapa? Supaya kita sadar bahwa perut kita mengembang ketika kita menarik napas dan perut mengempis saat kita membuang napas. Nah, yang berikut, tarik napas dan keluarkan napas secara perlahan-lahan. Yang keempat, tarik napas dalam melalui hidung secara perlahan-lahan selama 4 hitungan ya. Sampai dada dan abdomen terasa terangkat maksimal. Jaga mulut agar tetap tertutup selama menarik napas. Tahan napas selama 3 hitungan. Hembuskan dan keluarkan napas secara perlahan-lahan melalui mulut selama 4 hitungan. Nah, lakukan secara berulang selama 15 menit, yaitu secara 5 siklus. Nah, coba kita sama-sama latihan ya ibu-ibu. Di sini saya mengatur posisinya posisi duduk ya ibu-ibu. Posisi duduk. Kemudian kita masuk pada langkah yang berikut. Satu tangan berada di atas abdomen dan satu tangan berada di atas dada. Sesudah itu tarik dan lakukan napas dengan perlahan-lahan. Bernapas biasa. Nah, yang berikut kita tarik napas secara bersama-sama. Kita tarik napas melalui hidung selama 4 hitungan. Kemudian kita tahan selama 3 hitungan, hembuskan dan keluarkan napas secara perlahan-lahan melalui mulut selama 4 hitungan. Ayo kita mulai, tarik napas. Tahan napas. Hembuskan secara perlahan-lahan. Sekali lagi tarik napas. Jadi seperti itu ya ibu-ibu, cara melakukan teknik relaksasi napas dalam. Jadi ibu-ibu, teknik relaksasi ini butuh latihan secara terus-menerus karena kita terbiasa untuk menarik napas
dan membuang napas secara cepat. Tetapi teknik pernapasan ini berirama dan secara perlahan-lahan. Paling bagus saya anjurkan kepada ibu-ibu semua untuk mengikuti kegiatan kelas ibu hamil. Mengapa? Karena di dalam melakukan kegiatan kelas ibu hamil, maka ibu-ibu hamil sekalian akan diajarkan tentang teknik melakukan pernapasan yang benar pada saat mengalami suatu proses persalinan. Sehingga ketika ibu dihadapi dengan suatu proses persalinan, maka ibu akan lebih kooperatif. Jadi ini sedikit gambaran untuk teknik relaksasi napas dalam. Nah, pernapasan yang kedua adalah napas yang ditiup. Nah, napas yang ditiup adalah napas di mana kita meniup udara itu keluar. Saya berikan contoh, ketika kita meniup balon, udaranya kita keluarkan dan bunyinya seperti itu. Mirip-mirip ya ibu-ibu. Jadi pernapasan ini bisa kita pakai ketika ibu-ibu sudah merasakan sensasi untuk meneran, tetapi pembukaannya belum lengkap ibu-ibu. Nah, ketika ibu baru merasakan atau ibu baru mengalami pembukaan jalan lahir 7 atau 8, tetapi ibu sudah merasakan sensasi untuk meneran, padahal pembukaan itu belum lengkap. Nah, itu karena kepala bayi itu sudah mulai mendesak turun ke bagian bawah dan mendesak daerah anus, dan kepala juga sudah akan turun dan masuk ke rongga panggul, sehingga menyebabkan ibu tersebut ingin meneran. Dan pada saat melakukan pemeriksaan dalam itu ternyata pembukaannya belum lengkap. Nah, pasti ibu-ibu semua pada bertanya, ibu semua pada bertanya, kira-kira cara mengejan itu seperti. Nah, bagaimana caranya supaya ibu jangan dulu meneran walaupun ibu kepingin untuk meneran? Nah, caranya adalah ada 2 cara, yaitu tarik napas 2 kali dan tiup 2 kali. Itu yang cara pertama. Nah, cara yang kedua, tarik napas panjang, kemudian tiup 2 kali. Nah, pernapasan ini tentunya beda dengan teknik pernapasan yang pertama tadi. Nah, ketika teknik yang pertama, ketika kita menarik napas melalui mulut 2 kali dan kita lepas juga melalui mulut dengan cara meniup 2 kali. Sedangkan teknik yang kedua, ketika kita menarik napas melalui hidung, kita melepas dengan meniup 2 kali. Saya berikan contoh. Teknik yang pertama, tarik 2 kali. Nah, itu teknik yang pertama ya, ibu-ibu. Teknik yang kedua, kita melakukan tarik napas panjang. Nah, itu ada 2 teknik ya, ibu-ibu. Tinggal ibu merasa nyaman untuk memilih teknik yang mana. Mengapa harus keluarkan udara itu secara tiup? Karena ketika ibu merasakan nyeri atau merasakan kontraksi yang begitu hebat, ibu melakukan teknik ini dengan benar, maka rasa untuk mengejan ibu itu akan hilang, percaya. Tetapi dibandingkan dengan ibu yang hanya diam, tarik napas, atau dia tidak melakukan teknik relaksasi ini, maka dia akan secara otomatis dia akan mengejan, dan itu dia akan teriak secara histeris. Jadi baik, kita masuk pada pernapasan yang ketiga, yaitu pernapasan pada saat mengejan. Nah, pernapasan pada saat mengejan itu dilakukan oleh ibu yang dinyatakan sudah pembukaan jalan lahir lengkap dan sudah saatnya ibu merasakan sensasi untuk mengejan. Nah, caranya adalah ketika ibu sudah merasakan untuk mengejan, maka ibu akan menarik napas sedalam mungkin, sepanjang mungkin. Sesudah itu, udara itu akan masuk ke daerah tenggorokan, dada, perut.
Nah, ketika masuk ke daerah perut, ibu mengencangkan otot perut. Sesudah itu, turun ke daerah pantat. Seperti itu. Usahakan ketika ibu mengencangkan otot perut, ibu mendorong dengan menggunakan napas tadi sehingga bayinya itu bisa lahir. Nah, kita coba ya ibu-ibu. Yang pertama kita tarik napas. Kencangkan otot perut. Kencangkan otot bokong. Kejang. Ketika masih kontraksi, tarik napas panjang lagi. Kencangkan daerah perut. Lakukan kejaran. Seperti itu ya ibu-ibu. Nah, mengapa pada saat ibu menarik napas dalam harus sedalam mungkin? Karena tarik napas yang panjang dan sedalam mungkin itu bisa mempengaruhi ibu-ibu ketika ingin mendorong bayinya keluar lebih lama, sehingga bayi yang dilahirkan juga akan lahir secara baik dan tidak akan alami kendala atau masalah. Tetapi ibu yang saat menarik napasnya cepat, maka ketika mengejan, ibu juga akan merasakan napas yang keluar itu juga akan cepat sehingga mempersulit bayi untuk lahir. Baik ibu-ibu sekalian, ini sedikit pengetahuan dari saya terutama tentang ketiga pernapasan. Nah, saya ambil kesimpulan bahwa ada tiga teknik pernapasan yang dilakukan pada saat persalinan, yaitu yang pertama teknik relaksasi pernapasan dalam itu dilakukan ketika ibu sudah mengalami kontraksi di mana pembukaannya 1 sampai 7 cm. Yang kedua napas yang ditiup di mana ibu sudah mengalami sensasi untuk mengejan namun pembukaannya belum lengkap. Dan yang ketiga, pernapasan pada saat ibu meneran. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih.